Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liwani Ramukaraja, NRP 2232845 dari kelas B reguler 2 semester 2. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem endokrin dengan dosen pengampu Henry Didiharto Escape and Nurse MPD. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf yang mempunyai peran penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Sistem endokrin yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali pusat tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond, dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Sistem endokrin yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon dan mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Hipofisis berukuran seperti kacang polong dan penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Hipofisis terletak di dasar tengkorak dan memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis hipofisis yang pertama, hipofisis asterior. Hipofisis asterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis asterior menerima sinyal yang dari parve selular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis asterior. Yang pertama, ACTH, yaitu untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Yang kedua, TSH, untuk merangsang kelenjar tiroid. Yang ketiga, FSH, untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Yang keempat, LH, untuk merangsang ovarium atau testis. Yang kelima, GH, untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Yang berikut, GHRH, untuk melepaskan hormon, dan yang terakhir, prolaktin, untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Jenis hipofisis, ada hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan, depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan lobus sinistra. Lobus ini saling berhubungan masing-masing 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama, tiroksin mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua, kalsitolin mempengaruhi dalam mengubah tiroksin. Yang ketiga, triodofinin mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi dan sel tubuh dan produksi panas tubuh.
Sistem endokrin kelenjar paratiroid. Paratiroid terletak di atas selaput dan membungkus kelenjar tiroid. Yang kedua, terdapat dua pasang yang terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, dan dua sebelah kiri dan dua sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 dengan berat antara 25 sampai 30 dan keseluruhan lebih kurang 120. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid ada hormon PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian kalsium dan jaringan berperan dan mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Sistem endokrin ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal, dan terdiri dari dua bagian, yaitu luar yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian konteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ada konteks adrenal menghasilkan hormon, ada mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. Yang kedua, glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Yang kedua, medulla adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan neopinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung laju, kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa dalam bernafas. Sistem endokrin kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak dalam abdomen bagian atas di depan lumbalis. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke keliang. Pankreas menghasilkan dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau yang berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, yang pertama insulin. Insulin merupakan protein kecil yang terdiri dari dua rantai asam amino. Dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berkaitan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah maka sekresi insulin akan berkurang. Kelenjar pinealis yang terdapat di dalam ventrikel otak yang berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjar menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang cullicus superior. Fungsinya belum diketahui. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediasternum, belakang sternum di dalam rongga kontras, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari dua lobus. Biasanya pada bayi baru lahir, sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram, ukurannya bertambah setiap. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar kelamin, testis, dan ovarium. Yang pertama, sistem endokrin testis pada laki-laki. Hormon pada kelamin laki-laki. Yang pertama ada testosteron untuk perkembangan pertumbuhan dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Yang kedua, androstenedium sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Yang ketiga, dihidrotestosteron untuk pertumbuhan inhibin dan
Ini pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Hormon hipofisis atau PSA memiliki reseptor pada sel tubulus. Yang berikut, ICSH memiliki reseptor pada sel-sel intestinal yang berfungsi merangsang sel-sel istetila dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Sistem endokrin ovarium pada wanita. Hormon pada kelamin perempuan yang pertama, hormon estrogen, dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk menunjukkan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk kekebalan endometrium, menjaga kealitan dan kualitas cairan serviks dan vagina, sehingga siswa